Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yahsyuruna fil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa ashhadu anna habibina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji merupakan milik Allah, dan sebaik-baik pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah lah yang menguasai jagat raya ini. Segala anugerah, kenikmatan yang telah kita nikmati sampai hari ini, sampai detik ini, tidak lain adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nikmat iman, nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh semua orang, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat yang kita rasakan saat ini. Dengan kenikmatan, dengan anugerah-anugerah yang sudah kita miliki saat ini, sudah sepatutnya kita datang dan bertemu pada siang hari ini di masjid tercinta ini untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah, untuk menunaikan ibadah solat Jumat. Tidak lain, inilah bentuk syukur kita sebagai hamba Allah atas semua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Selanjutnya, setiap khatib selalu mengajak untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita mengajak diri kita masing-masing. Mari kita mengajak hati kita dan pribadi kita masing-masing untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, dengan jalan melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan berupaya sebisa mungkin untuk selalu menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang telah dilarang, yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan senantiasa mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah-ibadah, melaksanakan segala yang telah diperintahkannya dan menjauhi
segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bagian dari peningkatan ketakwaan itu, kita perlu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sebab seperti yang kita lihat, yang kita rasakan dan yang kita dengar, kalau kita melihat ke belakang, begitu cepat waktu itu sudah berlalu. Rasanya baru saja kita lulus SMA, sekarang sudah kuliah. Rasanya baru saja kita bekerja, sekarang kita sudah berkeluarga. Begitu cepat kalau kita melihat seperti ini. Tidak terasa kita sudah berkeluarga, punya anak, dan punya cucu, dan seterusnya. Waktu ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Waktu sekali berjalan, ia terus berjalan tanpa mengenal siapapun dan tanpa bisa kita hentikan sedetik pun. Waktu tidak akan pernah kembali dan terulang kembali. Waktu tidak dapat dibeli. Waktu tidak dapat dinegosiasi. 24 jam dimanapun sama. 24 jam dalam sehari, 60 menit dalam 1 jam, dan seterusnya. Dimanapun, di kota, di desa, di luar negeri, dimanapun sama. Waktu 24 jam, tidak kurang dan tidak lebih. Hanya saja yang membedakan bagaimana isi dari 24 jam kita. Inilah yang membedakan waktu kita dengan waktu saudara-saudara kita. Inilah yang membedakan waktu kita dengan waktu orang lain. Apa yang kita isi? Jamaah solat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu terus melaju begitu cepat. Waktu akan terus selalu maju dan maju. Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Dan siap untuk memasuki tahun baru di tahun 2023. Pergantian tahun ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk kita menata ulang dalam memanfaatkan terhadap waktu yang kita miliki. Barangkali kita telah banyak menyia-nyiakan waktu di tahun ini. Barangkali kita banyak yang menunda-menunda suatu hal dalam tahun belakangan. Kita harus mengubahnya. Kita harus mengubah untuk menjadi lebih baik, agar lebih bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga, dan untuk orang lain. Kerap kali kita menyepelekan waktu begitu saja. Baru setelah waktu itu berlalu, kita menyesalinya. Misalnya, kita tentu sering mengatakan, nanti saja, sebentar lagi. Pada ujung-ujungnya kita hanya menunda sampai hari ini tidak pernah bisa kita laksanakan. Penantian-penantian ini tentu sebetulnya dapat merugikan kita sendiri. Padahal kesempatan itu adalah rezeki. Waktu itu adalah rezeki. Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Kesempatan tidak akan pernah bisa kita ulang kembali. Sekalipun ada kesempatan serupa yang datang menghampiri kita di waktu lain, tentu memiliki nilai yang berbeda dengan kesempatan yang pertama yang pernah kita dapatkan. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking berharganya waktu ini, orang barat menganalogikannya dengan emas. Time is gold. Sebagaimana kita ketahui, emas merupakan logam yang mulia, yang memiliki harga tertinggi. Artinya, waktu memiliki harga yang paling tinggi dari apapun. Lebih dari itu, orang Arab memiliki pepatah yang sangat baik
untuk mengingatkan kita semuanya agar memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Al-waktu kasyaif, waktu bagaikan pedang. Siapa yang melalaikan waktu, maka waktu itulah yang akan melibas kita. Waktu inilah yang akan mengenai diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita semuanya mari bersama-sama mulai hari ini dan seterusnya, untuk selalu memanfaatkan waktu yang ada. Waktu yang ada, entah itu waktu sedikit, entah waktu itu waktu luang, atau di sela-sela kesibukan kita dalam beraktivitas setiap harinya, sebaik-baiknya untuk kegiatan dan aktivitas yang lebih baik, dan tentu aktivitas yang produktif, yang memberikan manfaat bagi diri kita sendiri ataupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Sebab Rasulullah SAW telah mengingatkan kita semuanya bahwa baiknya seseorang itu paling tidak adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah. Terlebih dalam kaitannya dengan waktu itu, manusia disebut merugi karena telah menyia-nyiakan umurnya. Apalagi waktu tersebut digunakan untuk melakukan maksiat. Disebutkan dalam tafsir Al-Syawi, hal tersebut merupakan kerugian yang betul-betul nyata. Seharusnya karunia waktu dalam hidup ini digunakan untuk semaksimal mungkin untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif, khususnya untuk menjalankan misi utama kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan kita manusia di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita semuanya kepada perilaku yang menyia-nyiakan waktu, terlebih menggunakannya untuk bermaksiat. Semoga kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, keturunan kita semuanya menjadi orang-orang yang solih-solihah. Karena kita semuanya berharap Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan petunjuk dan kekuatannya untuk kita semuanya, untuk dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, semaksimal mungkin dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita semuanya mudah-mudahan termasuk dan tergolong menjadi manusia yang beruntung, menjadi manusia yang bahagia, menjadi manusia yang diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.